Casey menjerit kesakitan, meraung-raung, sakitnya kayak apa, perutnya diurut demi diurut, dipaksakan keluar. Akhirnya keluarlah banyak darah dari alat vitalnya si Casey. Casey pun lemas, terbujur kaku, pingsan. Pas saat setelah bangun tidur, Casey kagetnya bukan kepala. Di tempat tidurnya, Casey melihat banyak bercak darah, bahkan ada gumpalan-gumpalan darah seperti marus, seperti gumpalan-gumpalan daging. Casey sakitnya minta ampun, meronta-ronta. Apa yang dirasakan Dudi, seakan-akan Dudi itu marah besar terhadap Casey karena tidak bisa menjaga amanat, tidak bisa menjaga anaknya. Sampai ditamparlah si Casey sama Dudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Jampang. Semoga kalian diberikan kesehatan yang prima, diberi rezeki yang melimpah, dan dimudahkan dari segala urusannya. Malam ini saya akan membawakan sebuah cerita, kisah dari seseorang yang hidupnya, keluarga itu tidak mampu, sampai-sampai dia melakukan menjual diri atau bekerja selaku wanita penghibur, sampai-sampai dia melakukan hal-hal yang lebih dari itu, yaitu PSK ataupun wanita tunasusila ya, WTS. Sampai dia awalnya berpacaran, terus disakiti, sampai terjun ke PSK, bahkan sampai dia itu melakukan satu ritual yang sangat di luar daripada logika dan melanggar aturan agama, sampai akhirnya wafat. Dan dia selalu menyesal setelah dia menyesal itu, setelah kematiannya. Jadi penyesalan yang tiada arti. Baiklah, kisah ini akan saya ulas ataupun saya akan ceritakan kepada sobat melihat malam dimanapun Anda berada. Berawal salah satu keluarga di satu desa, hiduplah seorang janda yang udah tua memiliki anak satu perempuan, yaitu saya panggil Ibu Ratem ya. Ibu Ratem nih punya anak namanya Casey. Si Casey ini dalam kehidupan sehari-harinya, karena ibunya seorang janda, sehingga sering membantu kegiatan ibunya, yaitu berjualan untuk menopang kehidupannya. Dia berjualan gorengan sampai lama-kelamaan. Singkat cerita, si Casey ini beranjak dewasa dan dia memiliki rasa rumaksa, suka terhadap seorang laki-laki. Bahkan laki-laki ini suka sekali sama Casey. Namun ada sesuatu hal yang si laki-laki ini rasanya ya gimana ya, boleh dikatakan bisa melampaui batas hubungan dari seorang remaja. Layaknya dia melakukan hubungan badan seperti suami istri. Awal mula Casey dalam awal-awal adanya satu curhatan kepada si Budi, yaitu yang dianggap orang yang disukai oleh Casey. Budi ini suka banget sama Casey. Ya, dibilang cantik ya tidak. Hanya Casey memiliki badan seperti gitar Spanyol. Wih, istimewa dah kalau dilihat secara pandangan. Si Casey ini memiliki body yang
Boleh dibilang orang tergiur kalau melihat dari belakang bodinya Casey. Lanciknya ampun. Sampai banyak laki-laki yang tergoda. Bahkan si Casey ini karena saking lugunya selalu jadi pusat perhatian para remaja di kampungnya. Bahkan si Budi pun yang tertarik sama Casey sempet ada rasa cemburu kalau ada laki-laki lain ya menggoda si Casey. Waktu itu awal muawal Casey curhatan kepada Budi, yang dinyatakan oleh Casey dianggap si Budi ini cocok dan bisa mampu menjaga rahasia ataupun bisa enak diajak bicara untuk tukar pikiran. Budi pun menanggapinya dari keluhan-keluhan serta curhatan-curhatannya Casey. Casey mengeluh tentang masalah kehidupan. Pengen rasanya nih perekonomian meningkat. Saya juga udah, kalau istilahnya banyak uang sih, pengen orang tua saya tuh gak usah kerja, biar saya yang menafkahinya. Namun apa daya, saya sendiri pendidikan ya SD karena saya orang gak mampu. SMP pun saya tidak melanjutkan. Sempat tuturan Casey kepada Budi, saya orang bodoh ini, ya gimana lagi mas, harus apa ini saya. Karena kedekatan Budi dengan Casey udah dekat sekali, hubungan mereka kurun waktu berjalan sudah 3 bulan. Akhirnya Budi pun memberikan penjelasan-penjelasan serta masukan-masukan, tambah rasa percaya dirinya Casey dan mempercayai sepenuhnya kepada Budi. Apa anjuran-anjuran Budi dilaksanakan oleh Casey, hasilnya maksimal. Bahkan penghasilannya pun bertambah. Semakin mencintainya si Casey ini terhadap Budi. Sampai-sampai pada suatu waktu Casey dengan Budi ada di rumahnya Casey. Itu kebetulan waktu itu ibunya Casey sudah tidur. Ngobrolnya dia berdua sampai larut malam. Namun hanya ada mereka berdua, ada sesuatu rangsangan yang mendorong sesuatu Budi bertindak melebihi daripada apa yang normatif. Berawal Budi mencium si Casey. Casey pun membalasnya, sampai terangsangnya kedua insan ini sampai berbuat yang melebihi batas-batas, sampai mereka melakukan persetubuhan. Setelah melakukan itu, Casey agak kebingungan, kekhawatiran hamil. Udah enggak, atau saya tanggung jawab, kata si Budi. Jangan takut Casey, saya akan bertanggung jawab. Kalau kamu hamil, saya akan menikahi kamu. Akhirnya tambah mantaplah Casey ini akan kepercayaan sepenuhnya pada Budi. Bahkan Casey tidak memikirkan bahwa Budi memiliki perempuan lain ataupun perempuan pilihan Budi, cewek lain ya, yang boleh dikatakan lebih cantik dan lebih kaya daripada si Casey. Waktu itu Budi ya sedikitnya dikategorikan keluarga orang mampu lah, karena dia kelas 3 SMA waktu itu. Sampai habis lulus, bahkan dia ingin melanjutkan kuliah di kota besar, yaitu di Semarang. Karena hubungan mereka udah sering melakukan, sampai waktu itu, waktu Budi mau melanjutkan ke perguruan tinggi, Casey memberitahu Budi bahwa dirinya itu hamil. Budi kalang kabut. Budi semaput nih, harus gimana? Casey, kamu sayang gak sama saya? Sayang Thomas, katanya. Masa saya gak sayang? Kalau saya gak sayang, gak mungkin saya menyerahkan segalanya untuk mas. Saya percaya sama mas. Ya sudah, kalau kamu sayang dan percaya sama saya,
saya ini belum bisa menafkahi kamu. Ini bagaimana kalau begini jadinya? Ya sudah, apa adanya aja mas, saya nerima kok mas seutuhnya. Biar saya nyari sendiri nafkah untuk menghidupi saya dan calon bayi saya. Yang penting mas menikahi saya. Budi bingung, disuruh menikah sama Casey. Padahal dia hanya iseng-iseng belaka sampai melakukan perbuatan yang sangat dalam sekali. Akhirnya terbesit pikiran Budi yang boleh dikatakan tuh pikiran nakal, yaitu demi keselamatan berdua, jangan sampai nanti tidak enak dipandang masyarakat. Terus juga dipikir lagi biar istilahnya aman kepada keluarganya Casey juga, dan menjaga kehormatan keluarganya Budi. Perdebatan demi perdebatan, sampai akhirnya Casey pun larut dan lunak terhadap ajakan si Budi. Akhirnya Casey diajak untuk aborsi. Keesokan harinya Budi kebingungan, siapa dukun yang bisa mengaborsi. Kebingungan, tanya ke sana kemari. Akhirnya menemukanlah solusi dan apa yang dicari oleh Budi. Akhirnya Casey diajak ke satu tempat, ke paraji ataupun dukun beranak, untuk menggugurkan kandungan Casey yang masih muda. Itu kurang lebihnya berumur 3 bulan. Suatu perubahan-perubahan yang dirasakan sama Casey, Ibu Ratem itu sudah tahu ada perubahan pada diri putrinya. Setiap ditanyai, Casey selalu ngelak, masuk angin lah, itulah, inilah. Ibu Ratem karena dia itu orang tua yang sudah mengalami dan sudah tahu menikmati asam garamnya kehidupan, dia paham banget bahwa anaknya itu hamil. Namun anaknya selalu mengelak, seakan tidak terjadi apa-apa. Pembengkakan dalam postur tubuh itu semuanya drastis robah, semakin membengkak semuanya. Bahkan kebiasaannya pun ya robah banget. Sering lemas, tadinya kesit ataupun dia kuat, selalu agak menurun fisiknya. Itulah yang membuat suatu kecurigaan ibunya, yaitu Bu Ratem, ibunya si Casey. Namun karena Ibu Ratem ini percaya terhadap anaknya, anak satu-satunya, ya sudahlah, apa boleh berkata, apa boleh buat, demi kesayangan anak saya, pikirnya Bu Ratem. Nah, kembali lagi kisah berangkatnya Casey dengan si Budi sampai kepada dukun beranak ataupun paraji ya. Akhirnya menuturkan semuanya si Budi ini terhadap si dukun beranak ini. Terus si Casey dibawa ke satu tempat, yaitu ke kamarnya Bu Ratem, di mana Bu Ratem itu ya dikategorikan, maaf ya, si bukan Bu Ratem ini, si yang dukun beranak ini ke kamarnya, ditanganilah Casey, dikeluarkanlah janin yang ada di dalam perutnya Casey. Si dukun beranak ini sampai boleh katakan melakukan semua apa yang kebisaannya dia. Casey menjerit kesakitan, meraung-raung, sakitnya kayak apa, perutnya diurut demi diurut, dipaksakan keluar. Akhirnya keluarlah banyak darah dari alat vitalnya si Casey. Casey pun lemas, terbujur kaku, pingsan. Tambah kebingungan si Budi melihat kondisinya si Casey. Akhirnya lama-kelamaan berjalannya waktu, Casey pun siuman, semua udah dibersihin, udah diberesin. Bahkan janin pun dibuang oleh Budi, dikuburkan ya. Anggaplah itu dibuang. Akhirnya
Budi minta pamitan setelah membayar ongkos untuk jasa pengguguran. Nah, dukun ini memberikan ramuan jamu untuk kesehatan pemulihan fisiknya si Casey. Akhirnya Budi pun pulang sembari membawa bekal dari dukun beranak itu untuk kesehatannya Casey, itu berupa jamu. Singkat cerita, Casey pun sudah sampai di rumah, diantar oleh Budi. Kebetulan waktu itu di rumah tidak ada ibunya. Ibunya sedang pergi ke pasar menyiapkan belanja-belanja untuk dagangannya. Casey pun istirahat. Dibuatkanlah oleh Budi menyeduhnya jamu yang diberi oleh dukun beranak itu untuk diminumkan ke Casey. Esok harinya si Budi datang kembali untuk melihat kondisi Casey, untuk membuktikan bahwa Budi masih sayang sama Casey, dan memberitahu untuk keberangkatan Budi untuk melanjutkan kuliah. Akhirnya ditinggallah Casey oleh si Budi. Pada saat sebelum ditinggalkannya Casey sama Budi, Casey sama Budi sempat adu mulut. Pandainya Budi untuk merayu dan pandainya Budi untuk memberikan sebuah kepercayaan pada Casey apa yang dia lakukan untuk masa depan mereka berdua. Akhirnya Casey pun menurut saja dan mempercayai saja karena masih lugu banget Casey ini. Singkat cerita, Budi pun berangkat meneruskan kuliah di kota besar, yaitu di Semarang. Casey pun terus melakukan kegiatan sehari-harinya sembari penantian kabar dari Budi. Lama-kelamaan, singkat cerita 3 bulan pun berlalu. Casey rasa kesal juga. Ada salah satu temannya memberi kabar bahwa Budi di sana sudah punya pacar atau kasih, sehingga si Casey ini murung, pikiran yang tidak-tidak, ngerasa dia sudah dihianati. Sakitnya nggak tertahankan, penderitaan yang dialami oleh Casey. Hari berhari dia sering murung. Ibunya, Ibu Ratem ini, sepertinya melihat perubahan anaknya ini merasa sangat terpukul sekali. Pada malam hari, kebetulan waktu itu Casey merenungkan diri di sudut kamar. Ibunya itu Dekatinya, "Ada apa, anakku? Sebelumnya maaf, ibu mau tanya, apa yang sedang dalam pikiran kamu sehingga kamu murung dan murung? Apa Mas Budi, si Budi itu, masalah kamu gak ada kabar?" Akhirnya Casey menuturkan semua apa yang telah dilakukan oleh Casey, dan kabar yang sangat menyakitkan hati daripada si Casey, yaitu Budi sudah memiliki perempuan lain. Sehingga Casey ngerasa diabaikan. Akhirnya dia keluh kesah, ditumpahkan semuanya kepada ibunya. Singkat cerita, ibunya pun mengikut daripada suasana kepiluan anaknya, sampai mereka berdua itu menangis terisak-isak menangisnya. Sampai ibunya, "Sudahlah Ndok, gak usah dipikirin, yang sudah terjadi ya sudah. Anggaplah itu mimpi buruk bagi kamu. Makanya kamu harus berhati-hati. Toh kamu tuh masih lugu, masih gak ngerti apa dan itu dan ini. Sampai-sampainya kamu melakukan hubungan seperti itu. Ya saya percaya aja Ma, yang namanya perempuan harus setia sama laki-laki. Ya tapi gak begitu juga. Tergantung laki-lakinya juga dia sayang dan betul-betul setia gak sama kamu.
harus bisa memilah. Itulah nasihat ibunya kepada si Kasih. Casey ini akhirnya menutup diri untuk pergaulan mengenal seorang laki-laki. Lambat laun Casey kurun waktu sudah 6 bulan. Waktu itu Casey saat menjajakan dagangannya, kurang lebih 6 bulan berlalu ya, itu ketemu sama Budi. Budi sedang mencongan dengan seorang perempuan. Waktu saat di pasar, Budi terlihat membonceng perempuan yang tidak dikenal oleh Casey. Bahkan Casey pun sempat melongo dengan tatapan yang hampa, seakan tak percaya apa yang dilihat. Ternyata kabar itu benar adanya, bahwa Budi sudah memiliki kekasih lain selain dirinya. Akhirnya Casey memberanikan diri untuk menghampirinya. Pada saat Budi bersama pacarnya dihampiri oleh si Casey, ternyata Budi sudah pergi duluan, ditinggalkannya Casey. Dengan kesalnya Casey sempat tidak jumpa dengan Budi. Akhirnya Casey pulang ke rumah. Buru-buru dia pulang ke rumah, menyimpan barang dagangannya dan menyimpan semua apa yang dibelanjakan untuk persiapan dagangan. Akhirnya pamitan ke ibunya untuk menemui Budi. Dan akhirnya Casey mendatangi Budi, ke rumahnya Budi. Di rumahnya Budi, Casey memergoki Budi sedang berduaan dengan perempuan itu, yang dikatakan bahwa perempuan itu adalah kekasihnya si Budi yang baru. Casey pun kaget, benar apa adanya, tidak salah pandangan. Sampai-sampai Casey menangis di hadapan perempuan itu dan Budi. Nangis terisak-isak. Akhirnya adu mulut di situ terjadi antara Budi dengan perempuan yang dikenal sebagai kasih yang baru dan Casey. Akhirnya Casey diusirlah oleh Budi, suruh pulang. Dan Budi pun mengajak buru-buru pulang ke rumah si perempuan selaku pacarnya Budi. Akhirnya diantarlah perempuan itu oleh Budi ke rumahnya. Singkat cerita, Casey pulang ke rumahnya, ketemu dengan ibunya dan menuturkan apa yang telah dilihat oleh dia dan apa yang telah dialami oleh si Casey. Saking sakit hatinya, si Casey benar-benar ingin membalas sakit hatinya. Kebetulan waktu itu ada salah satu pemuda yang notabene-nya di pasar itu Casey disenangi oleh salah satu pedagang yang di pasar. Singkat cerita, Casey untuk menutupi rasa sakit, akhirnya berhubunganlah Casey dengan si pedagang yang di pasar itu. Pedagang tersebut namanya, saya samarkan ya, itu Dudi. Nah, Dudi ini dia sudah memiliki istri, sudah memiliki keluarga. Namun karena untuk membalas sakit hatinya Casey tidak mempedulikan bahwa si Dudi ini sudah punya keluarga. Saling percaya, dibuatlah rayuan-rayuan oleh Dudi untuk menyerang Casey. Karena kemolekan tubuhnya Casey, banyak yang tergiur. Akhirnya si Dudi melancarkan rayuan-rayuan yang betul-betul membuat terpukau si Casey ini. Casey terpukau oleh rayuannya. Akhirnya si Dudi mengajak Casey itu untuk wisata ataupun ya rekreasi
si Dudi pamitan kepada ibunya. Karena Casey sudah menyetujuinya, akhirnya berangkatlah Casey dengan si Dudi untuk berwisata. Alasan kepada ibunya Casey mau rekreasi. Waktu itu dia diajak ke salah satu macam bukit yang di Tegal, itu Sosro, Guci ya, di daerah Guci. Sampai bermalam di sana karena datangnya udah malam, udah senja datang di sana itu. Karena kasihkan seperti yang nginap di sana. Karena Casey sering melakukan perbuatan seperti itu dengan si Budi, dan Casey pun tidak pernah berpikir akan terjadi kembali dengan si Dudi ini. Dudi melancarkan rayuannya, menjamahnya, bahkan sampai si Dudi itu menyetubuhi si Casey ini. Pada malam hari mereka kerja bercocok tanam lah. Asiknya bercocok tanam tanpa hitungan waktu. Berapa kali mereka melakukan, sepuasnya mereka meluapkan semua amarah apa yang ada di hati secara nafsu birahi. Si Casey ngerasa sakit hati oleh Budi. Si Dudinya sendiri ngerasa ketemu nih buat pelampiasan barang baru. Ibaratnya seorang perawan pikirnya, nggak taunya sudah tidak perawan lagi. Gadis tapi tidak perawan. Hanya Dudi tergiur oleh kemolekan tubuhnya si Casey. Sampai-sampai dia nginap di sana sampai 2 hari. Setiap hari tak lepas mereka itu melakukan persetubuhan, bercocok tanam mereka. Ada kesempatan mereka lakukan terus. Akhirnya sempat sudah 2 hari merasa tidak enak juga Dudi terhadap keluarganya. Alasannya mereka mau belanja ke satu tempat, kebutuhan untuk jualan ataupun dagangannya dia. Bahkan si Casey pun tidak enak sama ibunya ditinggal sendirian. Mau buat alasan apa lagi? Akhirnya kesepakatan itu mereka berdua pulang ke rumah. Sepulangnya Casey dan Dudi sampai ke rumahnya Casey, disambut oleh ibunya, Bu Ratem. Ditanyakanlah perihal kenapa bisa menginap. Karena saking asiknya berwisata sampai kemalaman, ya mau gimana lagi katanya. Ya nginaplah demi keselamatan kita untuk menghindari hal-hal yang tidak-tidak. Akhirnya karena lugunya keluarga Bu Ratem dan si Casey, mereka manut saja. Akhirnya Dudi meminta pamitan untuk pulang karena Dudi ngerasa sudah 2 hari meninggalkan keluarganya. Dudi pun agak kebingungan alasan apa yang akan disampaikan pada istrinya. Akhirnya karena laki-laki hidung belang, ada saja alasannya. Singkat cerita, Dudi sudah sampai ke rumahnya, disambut oleh istrinya dan ditanyai oleh istrinya. Istrinya Dudi itu namanya Tuti. Dudi ditanyai, sempat Dudi pun sudah memiliki jawaban untuk mengelak daripada pertanyaan-pertanyaannya si Tuti, istrinya ini. Aduh Bu, cari kesana kemari kosong semua, sampai pindah kesana kemari kosong semua dagangan nih. Gimana ini ya? Karena istrinya si Dudi percaya saja kepada suaminya, ya sudah sabar toh. Yang namanya juga kita usaha, ikhtiar. Barangkali nggak ada di sana, ya di tempat lain lagi toh gitu. Emang stok dagangan kita gimana? Udah habis? Masih banyak. Tapi kan kalau kita istilahnya nyetok tuh, kayaknya barangkali ada perubahan harga kan, kita bisa jualnya lebih mahal Bu, lebih meningkat. Karena ini tidak mungkin turun harganya, pasti naik terus. Ya juga sih. Udahlah aku capek kata Dudi. Ya akhirnya si Dudi masuk ke kamar dan rebahan istirahat. Keesokan hari si Dudi seperti biasa
kegiatan yaitu berjualan di pasar. Jalannya waktu, hubungan mereka semakin intim dan sering sekali melakukan hubungan tubuh. Hubungan intim ini selalu dijalin oleh Dudi dan si Casey. Sampai tak terasa hubungan mereka sudah 2 bulan berlalu. Selalu kalau ada kesempatan selalu melakukan perbuatan-perbuatan itu. Sampai tak terasa kagetnya waktu itu si Casey merasa selalu telat bulan. Datang bulannya telat, tidak. Akhirnya menuturkanlah Casey ini kepada pacarnya yaitu Dudi, kekasihnya, perihal bahwa dirinya itu selalu telat. Akhirnya ya diajaklah Casey itu membeli alat tester dan menanyakan kepada dokter kandungan. Setelah di dokter kandungan diperiksa dengan teliti, dan akhirnya dokter kandungan memberitahu kepada Dudi bahwa Casey sudah mengandung 2 bulan. Casey tersenyum, merasa untuk kedua kalinya dia hamil. Mungkin untuk kedua kali inilah dia akan menemukan seorang kekasih yang akan menjadi suaminya yang betul-betul bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Di hadapan dokter kandungan, Dudi mengakui bahwa Casey adalah istrinya untuk menutupi bahwa mereka di luar nikah hamilnya, bahwa mereka sudah menikah, mengakuinya. Singkat cerita, akhirnya Dudi dan Casey itu pulang dan udah ada di rumah. Casey tersenyum dan memeluk erat si Dudi. Mas, kita pengen punya anak. Anak kita mas dijaga harus hati-hati mas. Dudi agak kebingungan, khawatir dan takut masalah ini terdengar dan diketahui oleh istrinya. Kalau sampai diketahui istrinya, apa jadinya? Karena ngerasa Dudi modal keseluruhannya itu adalah modal istrinya. Dudi kebingungan. Hanya pengalamannya Dudi menghadapi hal-hal yang begituan, dia hanya dengan tersenyum, dan senyuman itu membuat pikirannya Casey buat tentram. Seakan-akan Casey berpikirnya Dudi itu menyetujui dan menerima kenyataan dia akan jadi seorang ayah dari bayi yang dikandung oleh si Casey. Casey pun nyanyi-nyanyi kecil, senang-senang. Akhirnya si Budi, yang namanya si Dudi ini duduk. Dudi duduk sembari minum kopi yang telah disediakan oleh si Casey. Sembari mikir, muter terus mikir bagaimana caranya. Akhirnya terketemukanlah cara-cara yang dulu pernah dilakukan oleh si Dudi, yaitu Casey akan diberi jamu untuk penghancur kandungan. Agak kebingungan bagaimana ini nyarinya, sampai akhirnya didapatilah pemikiran kepositifan akan menggugurkan kandungannya Casey. Singkat cerita, keesokannya setelah pulang dia berdagang, si Dudi ini mencari jamu untuk penghancur kandungan. Singkat cerita sudah didapatinya, dan jamu tersebut dibuat oleh Dudi untuk diminumkan ke Casey. Waktu itu Casey menghampiri si Dudi, dan Dudi pun sudah menyiapkan jurus-jurusnya untuk menggugurkan kandungan yang ada di si Casey. Akhirnya bujuk rayunya dengan alasan bahwa ini untuk menguatkan fisik, vitalitas, karena orang yang sedang mengandung itu harus butuh power yang betul-betul fit. Karena bujuk rayunya dan anjuran si Dudi, Casey pun mengikutinya. Diminumlah jamu tersebut.
tanpa pikir panjang lagi, apa ini jamu untuk apa, hanya yang ada dalam pikiran si Casey itu bahwa jamu ini untuk menguatkan fisiknya. Satu kali diminumkan sudah berlalu, karena diminumkannya harus 3 kali dalam satu hari. Ada satu kejanggalan yang dirasakan oleh Casey pada saat Casey mau buang air kecil. Rasa perih, sakit, melilit dalam perut. Tak dirasa oleh dia, perutnya melilit, benar-benar melilit. Dia pun ke kamar mandi dan buang air kecil. Setelah itu dia agak mules-mules. Bukannya namanya sehat, kok tambah sakit, pikirnya Casey. Karena sehari harus 3 kali, Dudi pun mengingat bahwa ini harus diminum untuk yang 2 kalinya pada sore hari, yaitu tepatnya setelah bada maghrib. Setelah bada maghrib, si Dudi datang ke rumahnya Casey untuk memberikan kembali minuman itu, jamu tersebut, kepada Casey. Akhirnya setelah itu diminumlah jamu yang kedua kali oleh Casey. Mereka berdua ngobrol santai sana kemari sembari melihat reaksi perubahan daripada fisik yang ada di si Casey. Dudi mengamatinya, mukanya udah agak pasi, pucat, kayak kelelahan. Dan Casey pun rasa karena ada sesuatu yang tidak normal dalam perutnya. Semakin sakit perutnya itu semakin kayak diremas-remas. Dan rasa ingin pipis itu sering terjadi, sering sekali. Bahkan Casey pamitan ke Budi untuk ke belakang buang air kecil. Pada saat yang kedua kali inilah sesuatu hal yang membuat keterkejutannya Casey melihat bukan air seni yang keluar, namun cairan darah yang keluar. Semakin lemaslah Casey karena banyak darah yang dikeluarkan. Takut hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Akhirnya singkat cerita Casey pun berlalu dari kamar mandi setelah dibersihin semua, sudah cebokin apa, menceritakan hal itu kejadian waktu di kamar mandi kepada Dudi. Dan Dudi pun rasanya seneng banget di hati nih. Hasil juga nih, hasil ini, gugur ini katanya, gak jadi. Dengan dibujuk rayunya Casey, sudah gak apa-apa, mungkin karena kamu ini men. Masa iya orang hamil men mas? Gak mungkin katanya. Ya bisa aja satu hal yang gak mungkin jadi mungkin kan. Yang penting kamunya sehat lah. Makanya nurut omongan saya. Itu kan untuk menguatkan fisik kamu. Kamu ayo dong makan bubur. Ya mau makan bubur ya, biar enak pencernaannya. Akhirnya disepakati. Ya Casey menuruti mau makan bubur. Belilah Dudi ini bubur untuk dimakankan ke Casey. Mereka berdua keluar untuk mencari bubur. Dan singkat cerita sudah di warung bubur dan memakannya. Karena waktu berlalu, semakin malam dan semakin larut. Karena ibu Ratem ini sudah tahu hubungan si anaknya ini Casey dengan Dudi, ya sudah tidak ada masalah. Karena sudah tidak memikirkan kecurigaan hal-hal yang tidak diinginkan, karena udah dekat. Singkat cerita, mereka berdua datang kembali ke rumahnya. Karena malam sudah berlalu, akhirnya ingat kembali untuk yang ketiga kalinya jamu ini harus diminumkan kepada Casey. Nah ini untuk yang terakhir kalinya nih Casey, kamu harus minum jamu ini biar cepet seger badan kamu, biar fit, biar kandungan kita betul-betul terjaga. Karena kamunya sehat, pasti bayinya sehat, ya kan?
Dengan bujuk rayunya Dudi, Casey pun menyetujui dan mengiyakan serta berpikiran positif saja. Tidak tahu bagaimana yang akan datang akan diperbuat oleh si Dudi. Akhirnya jamu yang ketiga kalinya itu dibuatkan oleh Dudi dan diminumkan ke si Casey. Tanpa pikir panjang, Casey pun meminumnya. Karena malam sudah berlalu dan si Dudi sudah melihat 3 kali si Casey sudah meminum jamu tersebut, dengan lega hatinya karena reaksi sudah tahu bahwa Casey sudah ada suatu penghancuran si janin itu oleh jamu tersebut. Dudi pun pamitan. Semakin dilihatnya wajahnya Casey semakin pucat. Karena malam sudah larut, saya tidak enak pandangan orang di luar seperti apa, lebih baik saya pulang. Akhirnya Casey pun mengiyakan dan menyuruhnya juga pulang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada masyarakat setempat ini. Akhirnya Dudi pulang. Sehingga cerita keesokan harinya, pas saat setelah bangun tidur, Casey kagetnya bukan kepala. Di tempat tidurnya Casey melihat banyak bercak darah. Bahkan ada gumpalan-gumpalan darah seperti marus, seperti gumpalan-gumpalan daging. Casey sakitnya minta ampun, meronta-ronta. Akhirnya karena jeritan dari Casey ini mengundang kehadiran ibunya, akhirnya ibunya masuk ke kamarnya Casey dan melihat apa yang terjadi. Terkejutnya ibunya Casey ini. Ya ampun, kamu kenapa ini nak? Gak tahu bu, sakit sekali perut. Kemungkinannya Ibu Saritem juga gak mengerti bahwa itu adalah keguguran. Sampai-sampai Casey lemas, tak berdaya, dan pingsan kembali untuk yang kedua kalinya pada saat Casey mengeluarkan kandungan yang ada dalam tubuhnya itu, dalam perutnya, sampai pingsan karena tidak kuat menahan sakit dan tidak kuat juga fisiknya itu, tenaga yang banyak di porsi terbuang. Untuk kedua kalinya Casey keguguran. Singkat cerita, sore hari Casey sudah agak segar mendatangi Dudi di pasar, di mana warungnya Dudi itu belum tutup. Casey pun mengajak bicara pada Dudi. Dudi pun mengiyakan nanti setelah tutup warung. Setelah tutup warung, akhirnya Dudi bersama Casey mencerita di satu tempat. Casey menuturkan semua yang dialami oleh dia, dan Dudi pun rasa puas di hati. Tapi apa yang dirasakan Dudi, seakan-akan Dudi itu marah besar terhadap Casey karena tidak bisa menjaga amanat, tidak bisa menjaga anaknya. Sampai ditamparlah si Casey sama Dudi karena mendengar berita tersebut bahwa kamu menyatakan telah keguguran. Dimaki-makilah Casey sampai diputuskannya, saya untuk melanjutkan hubungan sama kamu sampai nanti. Gak mungkin kamu bisa menjaga amanah. Dengan bujuk rayu dan jagonya si Dudi untuk menghelak semuanya agar tidak terjadi pernikahan dengan si Casey. Semakin sakit hatinya Casey. Untuk yang kedua kalinya Casey merasakan sakit dihianati oleh laki-laki. Dan masyarakat pun tahu bahwa Casey keguguran di luar nikah. Berarti setidak-tidaknya nama keluarga Ibu Ratem ini udah tercemar oleh perbuatannya Casey. Saat ritual tersebut, itu satu hal keanehan yang terjadi sama si Casey. Karena waktu itu si dukun tidak menceritakan bahwa Casey akan merasakan sesuatu hal yang di luar nalar. Saat dia istilahnya melakukan ritual dengan susuk tunggalnya,
Seusai itu dia merasa ada yang menyetubuhi, ada yang menggerak-gerakkan tubuhnya dia. Ternyata Casey kebingungan dengan dirinya sendiri, siapa ini dan apa ini, seakan-akan seperti alat vital yang layaknya laki-laki menyetubuhi si Casey.